Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di story Simple The Truth Truth of of Youth. Nah, kali ini kita akan ngobrol. Dan sebelum kita ngobrol, lagi-lagi bintang tamu kita ngobrol. Lagi-lagi hostnya saya dan dia lagi. Sampai apa? Oke, hari ini Favorit. hari ini kita mau ngobrolin tentang komunitas. Komunitas itu sebenarnya kalau dari pengertiannya kan sekumpulan gitu ya. Sekumpulan apa? Sekumpulan orang. Kalau komunitasnya orang ya sekumpulan orang gitu kan ya. Nah, sebenarnya ini kalau dari Kobram sendiri, arti yang selain komunitas itu sekumpulan orang gitu kan dasar banget kan ya. Iya, Kalau dasar. buat Kobram sendiri, banget. arti komunitas Dasar. itu apa sih buat Kobram? Mungkin nggak yang terlalu muluk banget ya. Oh. Tapi yang pasti untuk syarat terjadinya komunitas itu minimal kan 2 orang ya. Nggak mungkin kan 1 orang saya punya komunitas siapa? Saya sendiri gitu kan. Itu bukan komunitas kan. Nah, paling nggak ada 2 orang. Nah, ini yang mereka punya satu komitmen karena mereka disatukan dengan tujuan yang sama. Jadi buat saya sendiri ada satu kata yang akan menjadi benang merah pengikat mereka, yaitu kata tujuan. Artinya satu komunitas terjadi karena mereka tuh punya tujuan yang sama. Nah, kalau tujuannya lain, pasti deh mereka nggak akan mungkin ketemu. Ambil contoh komunitas fotografi sama komunitas pecinta burung, ya kan? Satu orang suka burung, cinta burung, ya kan? Mungkin lovebird macam-macam, yang satu fotografer. Ketika mereka ditemukan, bahasa mereka nggak nyambung, ya kan? Karena mereka punya tujuan yang berbeda. Mungkin di satu titik bisa nyambung. Fotografer burung. Iya, mungkin nyambung ya. Iya. Tapi di satu titik mereka kan ngomong bahasamu lain, aku juga punya bahasa sendiri. Akhirnya mereka nggak akan mungkin bisa klop sebagai satu komunitas sih. Mungkin sebagai pribadi di luar itu bisa sih ya. Tapi untuk sebagai satu, yuk kita diriin satu komunitas, nggak bisa lah gitu karena yang satu pengen diriin pecinta burung, ya kan? Yang satu pengen fotografi. Jadi nggak mungkin bisa klop. Jadi buat saya sih yang akan menggarisbawahi itu sih. Mereka punya satu tujuan yang sama. Berarti komunitas itu sekumpulan orang Mm-mm. yang memiliki tujuan yang sama. Simpelnya sih seperti Simpelnya itu ya gitu. kayak sih. Padahal tadi penjelasannya muluk loh. Sampai burung sampai foto ya. Setelah bahas arti komunitas itu, pentingnya menurut Kobram itu seberapa sih? Nah, sebenarnya gini, karena kita mulai dari awal kejadian pun ya, ini seringkali ayat ini dipakai untuk menjadi satu dasar untuk pernikahan. Tidak baik manusia seorang diri saja. Tapi buat saya itu jadi satu global juga bahwa iya ya, manusia itu memang nggak diciptakan buat sendirian. Artinya kita memang dari awal diciptakan Tuhan untuk menjadi satu sosial person, ya kan? Artinya teman-teman dan saya, kita tidak diciptakan untuk menjadi seorang yang sendiri. Kalau hari ini ada teman-teman yang misalnya aku lebih suka menyendiri ya kan, sebenarnya ada satu yang kosong tuh di dalam. Jadi artinya mau orang yang paling menyendiri, bahkan sampai orang yang paling cerewet pun, mereka tetap butuh kehadiran dari orang lain. Walaupun nantinya Hah? kalau orang yang memang sukanya sendiri mungkin kehadiran dari orang lainnya porsinya nggak sebanyak. Nggak sebanyak itu, pastilah ya. Mungkin yang penyendiri cuman punyanya teman mungkin setengah. Yang cerewet lebih banyak, tapi pastilah mereka tetap butuh namanya orang lain untuk hadir di hidup mereka. Walaupun seorang yang introvert gitu kok tetap Ya. perlu gabung komunitas. Tetap karena gini, buat saya sebenarnya jangan sampai kata introvert itu dijadikan satu alasan ya, untuk kita tuh menjadi orang yang aku karena introvert aku mau menutup diri. Itu satu kesalahan besar karena itu satu pemutarbalikan fakta untuk kita tuh berkembang lebih jauh. Bahkan saya katakan hari ini pun seorang introvert bisa menjadi orang yang berhasil. Ketika berhasil, mereka tidak mungkin berhasil sendirian. Pasti akan melibatkan orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang ya kan? introvert juga. Introvert sama introvert. Nah, tapi itu kan berarti Iya, butuh tapi orang lain itu kan? butuh orang lain. Nggak mungkin sendirian. Berarti nggak introvert ya? Di satu Ngomongin komunitas juga ini kan kok barusan. Gereja itu komunitas bukan sih? Nah. Tujuannya wah. Tujuannya. langsung ke goal ya. Kalau teman-teman tahu sih, kalau di gereja mula-mula ya, di gereja ketika kisah Rasul itu mulai ada, sebenarnya loh ya, buat saya pribadi, mereka tuh mulai lahir bukan dari gereja dulu, Tapi malah dari komunitas dulu.
Ya kan, ketika mereka ada di loteng Yerusalem, mereka menantikan Roh Kudus, kemudian 3.000 orang mulai bertobat. Itu mereka nggak bisa dikumpulin langsung di bait suci, ya kan? Justru kalau teman-teman lihat di Alkitab, mereka mengatakan mereka bertekun, bersehati dalam pengajaran rasul-rasul. Malah di rumah-rumah, ya kan? Justru malah lahirnya itu bukan gereja dulu, malah komunitas dulu. Nah, hari ini gereja baru nemuin kembali pentingnya satu komunitas. Tapi yang jadi kesalahan besar, kita malah sekarang ya hari ini, kita seringkali memindahkan gereja ke komunitas. Padahal sebenarnya komunitas dan gereja itu esensinya sih agak berbeda sih. Mau dijelasin lagi? Boleh. Ya, sebenarnya gini, ketika kita ada satu yang ketika kita beribadah di gereja, ya, salah satu esensi utamanya kan itu fellowship kita dengan Tuhan. Sementara fellowship kita dengan sesama itu bukan rodok ya, agak minim, ya kan? Karena kebanyakan orang datang setelah selesai gereja, Pulang. come and go, gitu seperti itu. Sementara di komunitas justru malah kebutuhan utamanya bukan di itu malah kebutuhan utamanya malah di fellowshipnya antara sesama, itu malah kebutuhan dasar utamanya malah di situ. Nah, ketika kita salah kaprah, hari ini mari jangan salah kaprah, banyakkan dari kita memindahkan ibadah minggu ke komsel. Akibatnya orang-orang sama aja tuh, nggak ada bedanya antara minggu dengan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ketika kita kumpul. Makanya orang jadi cenderung males ngapain komsel, ya kan? Jadi buat saya ada satu kata penting yang saya mau sampaikan sore ini. Jangan mengibadahkan komsel. Jangan mengibadahkan komsel. Jangan mengibadahkan komsel. Contohnya ginilah, balik lagi ya, komunitas pencinta burung, atau komunitas fotografi, atau komunitas video, atau apalah, terserahlah komunitas apa. Ketika mereka kumpul, mereka kan tidak terlalu kaku kan, mereka langsung nyeplos, ngobrol dan sebagainya. Di situ ada satu transfer value, transfer ilmu juga. Artinya ketika kita kumpul, let it flow, jadi mengalir aja. Kalaupun di situ ada ibadah itu karena kesepakatan bersama, ya kan? Nah, sebenarnya hari ini buka dulu paradigma ketika kita berkomunitas, nanti yang dari gereja terutama ya. Kita ada di satu komsel, kita nanti ada pujian, nanti ada firman, nanti suruh sharing, buang dulu lah. Itu satu liturgi yang dibuat manusia. Sebenarnya ketika kita kumpul, kita ngobrol seperti ini, kita sedang berkomsel loh. Ya kan? Artinya hari ini jangan batasi dengan satu yang kaku, biarkan mengalir aja. Nah, kalau ini di gereja kan nggak bisa kan, gereja kan dibatasi dengan liturgi. Nah, makanya ada satu sebenarnya buat teman-teman sih saya sarankan, gereja iya, komunitas juga iya. Itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa banget. Kita beribadah, kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita menerima impartasi dari Tuhan. Sementara nanti di komunitas, kita lebih banyak porsinya menerima impartasi dari sesama. Seperti itu. Contoh, Vanes, aku punya masalah ini. Ya, aku pernah punya masalah itu, solusinya seperti ini. Wow, ternyata gitu ya. Nah, disitulah ada, sementara di ibadah kan nggak mungkin kan gitu. Nah, ada satu yang berbeda sih buat saya di ibadah dengan komsel. Gitu. Oke. Berarti lebih kayak kita membahas bagian paling kecil gitu kan ya? Ya, paling kecil. Keseharian juga kan ya? Seharian. Sebenarnya ketika kita ngobrol sama orang, sebenarnya kita sedang berkomunitas juga gitu kan. Cuma masalahnya kita punya tujuan yang sama atau enggak gitu kan. Nah, ketika nanti teman-teman punya satu passion yang sama, aku pengen kenal Tuhan, aku juga pengen kenal Tuhan. Yuk kumpul yuk, kapan? Yuk kita ngobrol atau mau doa bareng. Nah, di situ asiknya di situ. Komunitas itu akan semakin hidup karena punya tujuan yang sama. Tapi jangan dibikin kaku. Nanti 5 menit pertama pujian ya, gitu kan. Biarkan ngalir aja, dan saya percaya ketika komunitas mengalir dengan enak, itu malah akan berkembang lebih jauh sih. Itu. Terus kalau gitu bedanya komsel sama komunitas di luar apa kok? Sebenarnya yang paling mendasari tujuannya sih, tujuannya tetap ya kan. Tujuan di komsel itu apa sih gitu kan. Mungkin ada yang pengen, selain aku pengen kenal Tuhan lebih lagi, aku juga pengen punya banyak teman gitu kan. Misal di situ. Sementara yang lain sebenarnya sama sih, setiap tujuan komunitas mereka tuh pengen mencurahkan, ya kan. Aku punya passion yang sama nih tentang fotografi, tentang video. Kamu tahu nggak sekarang tuh perkembangannya gini-gini kan. Ketika dia tuh nggak punya tempat untuk menyalurkan, ya kan bingung, ya kan? Iya. Nah, sementara kita juga sama di gereja. Aku punya passion yang sama dengan Tuhan,
Ada satu juga, aku juga punya passion yang sama dengan Tuhan. Tapi aku nggak punya apa-apa. Sementara yang satu, aku punya, yuk ketemuan yuk. Nah, disitulah mulai terjadi satu yang saling mengisi di situ yuk. Oke, berarti apa namanya? Kalau tadi dari Komsel sendiri, berarti Komsel itu bukan ibadah kecil ya, bukan kayak mini ibadah. Ibadah yang dibawa ke rumah-rumah. Mini ibadah. Bukan. Mini Sebenarnya ibadah. itu salah karwah yang paling besar itu. Dan apa namanya? Komsel itu juga satu komunitas yang nggak dibilang ya nggak berat-berat banget juga ya. Ya komunitas lah, gitu, let it flow. Let it flow. Kebanyakan dari kita kan mikir kayak Komsel tuh sesuatu yang berat gitu Berat, loh, kayak kadarnya kayak komunitas ibadah. gereja tuh, Ya. Ada yang bilang Komsel itu tuh nggak seasik komunitas yang luar. Padahal sebenarnya kalau kita saling-saling cerita juga kan, kita kan juga jadi tahu Sama. pendapat orang kan, Iya, tetap sama kan. mm-mm. Berarti nggak ngebosenin ya. Harusnya nggak Harusnya bosan. nggak bosan, Nah, bosan. ini sebenarnya tergantung dari tiap anggota Komselnya ya, untuk membangun komunitas itu semakin berkembang atau semakin padat. Mm. Pengalaman dari yang pernah saya alamin, komunitas juga membutuhkan namanya komitmen. Komunitas membutuhkan komitmen. Community needs commitment. Karena gini, ketika misalnya ada pemimpin atau ada orang, yuk kita ketemuan yuk gitu kan. Sekali ya, dia itu akan mulai ngajak. Ketika jalan waktu, kalau yang diajak juga nggak punya komitmen, Ya bubar. bubar. Ya kan? Makanya teman-teman di sini sadar dulu, saya di Komsel tujuannya apa ya? Kalau di Komsel itu punya tujuan yang sama tentang Tuhan dan punya satu yang bisa dibangun, ayo komit di situ. Mungkin awal-awal agak canggung ya kan, nggak pernah ketemuan, cuma modalnya kerinduan ya kan. Tapi mesti ada kikuknya, kalau bahasa awkwardnya gitu kan. Jadi, tapi pertama-tama kan mulai jalin ya. Jadi karena di esensi di komunitas adalah fellowship gitu kan. Nah, nanti teman-teman akan mulai berkembang. Akan mulai ambil contoh nih, saya lagi sedang mengikuti namanya komunitas Ayo Baca Alkitab. Nah, Abah gitu kan. Ternyata di situ ketika saya share buat beberapa teman-teman, terberkati enggak sih dengan komunitas ini ya kan. Itu memang komunitas online ya. Kita nggak pernah ketemuan, cuma di WhatsApp aja. Tapi ternyata mereka diberkati. Saya diberkati itu karena itu memacu saya gitu kan. Nggak ikut Abah aja masih bolong, apalagi nggak ikut Abah, wah bolong-blong gitu kan. Nah akhirnya dari situ ternyata di satu komunitas itu juga ada saling mendorongnya, semangat. Contoh gini, Yohanes punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Vanes nggak pernah ngalamin. Yohanes cerita, Vanes, loh kok bisa ya Tuhan seperti itu ya, aku juga mau gitu kan. Jadi ada yang nge-push. Jadi sebenarnya di komunitas itu benar yang dikatakan Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ketika teman-teman ada di satu komunitas, kita akan saling menajamkan. Itu salah satu manfaatnya sih. Nanti masih ada beberapa manfaat yang lain. Salah satu manfaat dari Salah satunya. Komsel ya, menajamkan, saling menajamkan. Tadinya kan kemungkinan kalau orang itu sebelum gabung Komsel itu kan orangnya kan modelnya kan tertutup gitu loh, kayak eksklusif juga. Kadang itu imbuh-imbuhannya. Terus kalau kita udah nyaman dengan kondisi sekarang gimana sih biar nggak eksklusif? Iya, udah nyaman dengan kondisi eksklusifnya kita gitu ya maksudnya ya. Lah itu mau nggak mau harus punya satu ketegasan ya. Hari ini saya mau mengambiarkan diri saya supaya saya nggak eksklusif lagi gitu kan. Karena sebenarnya kata eksklusif kayaknya kan keren banget ya. Iya. Tapi sebenarnya kata eksklusif itu kalau di konteks ini itu malah cenderung ke penyendiri. Ya kan? Dia seorang yang aku nggak mau gabung lah karena aku sudah nyaman dengan kesendirian. Saya pun dulu seorang yang introvert karena itu juga gagap, minder. Akhirnya saya tuh orang yang benar-benar sukar untuk bergaul. Tapi satu titik Tuhan tuh mulai buka cangkang, ya kan. Nah caranya buka cangkang gimana? Dengan berteman tuh. Saya mulai bisa ngobrol, saya mulai bisa cerita. Itu kapan? Ketika ada namanya fellowship, ada komunitas. Jadi gini, buat saya justru teman-teman dengan ikut komunitas, manfaatnya lebih banyak, lebih besar ketimbang nggak ikut komunitas. Ketika teman-teman sendiri, apa yang teman-teman dapatin itu akan jadi milik teman sendiri, ya kan? Sementara di komunitas, misalnya ada komunitas 10, ilmu yang dimiliki oleh 10 orang itu bisa jadi yang kalian miliki. Hari ini cara kalian mengembangkan diri itu tidak lagi dengan diri sendiri. Cara kalian mengembangkan diri justru dengan kalian berani untuk keluar.
berteman, ngobrol. Kamu kok bisa seperti ini sih dengan Tuhan? Kamu kok bisa? Bahkan enggak cuman masalah rohani tok ya. Justru dengan banyak hal, aku tolong dong pelajaran ya. Ketimbang nyontek, kenapa enggak kita minta diajarin seperti itu. Jadi sebenarnya manfaatnya komsel, komunitas itu jauh lebih besar ketimbang kita hidup sendiri. Iya, out of the box. Komsel Nah. itu cuman kalau di gereja atau ada yang lain sih selain nama ini? Sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Komunitas Pecinta burung burung. lagi. Enggak, maksudnya. Oh, burung lagi. Maksudnya Apa kan, maksudnya? Apa? kayaknya baru cuman dengar-dengar di gereja gitu loh, Ah. namanya komsel gitu. Kalau Ah. misalnya selain ya komunitas burung juga selain itu, ada nggak sih yang namanya komsel tapi nggak di gereja gitu? Sedengernya aja. Sedengernya sih kok. Sedengarnya gereja. Oh, berarti nggak di gereja gitu misalnya. Sebenarnya bisa sih. Asal itu syaratnya terpenuhi. Nah, asal punya tujuan yang sama. Ambil contoh ya, misalnya musik. Mereka mau bikin komunitas sendiri, it's okay, ya kan? Mau dibikin nama komsel, mau dibikin nama apalah, gedumbrengan apa-apa. Tapi asal mereka punya satu, itu sih tujuan yang sama, ya kan? Dan hari ini sebenarnya, karena gini, hari ini sebenarnya ada satu kesadaran bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, ya kan? Sebenarnya hari-hari ini pun kita sedang diviralkan, oh iya, superhero nggak bisa sendirian. Artinya kita pun hari ini butuh orang-orang lain untuk mensupport, untuk mendukung, bahkan terutama ya mungkin di saat-saat kita dalam kondisi yang paling lemah, justru lah kita butuh orang-orang untuk mensupport kita. Jadi hari ini komunitas itu nggak bakalan akan dibatasi oleh 4 tembok gereja. Itu akan bakal meluas asal ini punya tujuan yang sama. Itu aja sih. Selama punya tujuan yang sama, ya itu berarti udah komunitas. Ketika Iya kan? buat saya ya, Iya. dan harus ada 2 orang. Ya, satu Sendiri orang. ngomong sama kaca. Iya. Setelah saya ikut komsel, apakah Nah. saya boleh ikut komunitas di luar gereja? Boleh lah ya. Boleh Masa nggak pasti, boleh? pasti boleh, ya kan? Asal gini ya, kita, tapi gini, tiap gereja juga punya namanya peraturan, kan? Aturan rumah tangga sendiri. Artinya, contohnya seperti ini, saya sudah ikut komsel di gereja A, tapi saya mau juga ikut komsel di gereja B. Oh, ini kalau yang sesama komsel tapi beda gereja gitu. Sama ya? komsel di gereja. Buat saya itu perlu dikonsultasikan, ya kan, ke pemimpin. Ada pemimpin yang enggak boleh, ada juga pemimpin yang silahkan. Dan itu juga nggak bisa disalahin gitu ya. Nggak bisa. Tapi sebenarnya nanti kita mau gini sih, kita mau ikut rumah tangga yang mana, gitu kan? Kalau kita nanti bisa sih mau ikut komsel tiap hari di mana aja bisa, asal ada komselnya, ya kan? Tapi sebenarnya itu akan membuat kita tuh makin pusing, ya kan? Terlalu Buat saya lebih suka sih komselnya dibatasi. Jadi kalau misalnya sekarang ada komsel di gereja A, ya sudah. Mungkin yang di luar itu mungkin passion yang sama, tapi kalau hobi gitu. hobi silahkan gabung aja. Bulu tangkis, di bulu tangkis pun misalnya kita kumpul, bisa nggak kita masih ngobrolin Tuhan? Bisa. Bisa sih. Jadi sebenarnya kita nggak bisa terpatok harus punya satu komunitas, nggak. Ya. Tapi terlalu banyak komunitas, saya juga nggak sehat juga. Capek. Sampai terus nanti nggak punya waktu buat diri sendiri. Betul. Terlalu Nggak ada sibuk. me time. Betul banget. Aduh. Tuh. Anything asal tujuannya sama berarti ya. Kalau nih yang paling susah ini ketika gini, kita mau ngajak orang untuk ikut komunitas kita. Terkadang orang itu kan nggak punya tujuan yang sama, ya kan? Kadang orang tuh harus dipaksa, ayo ikut komsel asik loh gitu kan. Setelah dia ikut komsel, misalnya, loh kok seperti ini ya gitu kan. Akan ada kalanya nanti ada penolakan-penolakan, ya kan? Tapi sebenarnya tujuan kita komsel juga harus terpenuhi dulu gitu kan. Misalnya ya, kita punya passion yang sama dengan Tuhan, plus kita juga mau menjalankan amanat agung. Maka itu komunitas akan bergerak dengan lebih agresif, ya kan? Kita akan cari jiwa, kita akan mungkin karena di gereja mungkin misalnya orang ini ada kondisi di rumah nggak bisa ke gereja, tapi kalau main ke rumah teman bisa, gitu kan? Kita lebih aman sih untuk ngajak orang ke rumah daripada ke gereja, gitu kan? Nah di sisi-sisi itu sih kita nanti dalam prosesnya waktu, memang mungkin nggak punya tujuan yang sama, tapi perlahan-lahan itu akan digiring ke tujuan yang sama juga, untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Memang awalnya mungkin ada satu yang berat, karena misalnya aku nggak begitu suka gitu kan dengan cara kalian seperti ini gitu kan. Makanya
kembali lagi lah, kalau kalian berkomunitas jangan terlalu kaku banget deh gitu kan, jangan terlalu ibadah banget gitu kan. Ada syaratnya, mungkin ada kalanya ibadah, ada kalanya, tapi nggak selalu harus seperti itu ya kan. Makanya misalnya yuk main bareng, keluar makan bareng, disitulah obrolan itu akan lebih mengalir, enak sekali sih. Berarti Fun gitu. mabar bareng terus chicken dinner. Cuma jangan sering-sering nonton bareng ya kan, karena ketika nonton bareng kita di situ nggak terlalu banyak menghasilkan apa-apa loh ya, karena kita cuma nonton diem kan, itu nggak ada fokus. Nggak ada interaksi juga. Itu Oke. Berarti kalau soal komsel nih, komsel jangan terlalu kaku, jangan terlalu ibadah banget, dan ya kegiatan apapun lah yang penting kita bisa saling terbuka, saling sharing, saling ngobrol gitu kan ya. Betul. Sebenarnya teman-teman juga jangan bikin satu kotak komsel tuh harus satu yang harus kayak kaku banget gitu kan. Sebenarnya ketika teman-teman main ke rumah teman itu sebenarnya juga sudah komunitas gitu kan. Nah, hari ini yang jadi satu kebutuhan dasar adalah kenapa enggak hari ini teman-teman bisa lari atau main ke rumah orang-orang yang punya kualitas yang lebih tinggi dari teman-teman. Ketika kita sadar, saya butuh di-upgrade, saya butuh diperluas lagi, saya harus cari siapa ya? Kalau hari ini di gereja kita misalnya belum punya fasilitas ini, belum ada satu yang. Kenapa enggak? Hari ini teman-teman jadilah seorang yang mengejar. Jangan pasif nunggu ada orang-orang yang menjemput bola gitu kan. Kenapa enggak hari ini putuskan? Saya mau putuskan hari ini saya mau cari orang yang di atas saya. Jadi teman-teman jangan sungkan. Saya percaya pemimpin-pemimpin di gereja kalian, di gereja kita, itu orang yang terbuka. Kita seringkali jadi orang yang sungkanan ya kan, nanti dikira ganggu, nanti dikira apa gitu. Padahal kita tahu para pemimpin itu suka untuk dicari. Karena itu kesempatan buat para pemimpin untuk mentransfer, untuk mengimpartasi. Nah hari ini makanya buat teman-teman yang lihat ini, kalau hari ini teman-teman punya satu kebutuhan, dan hari ini masih belum terpecahkan gitu kan, syaratnya sekarang saatnya untuk teman-teman cari namanya komunitas ya kan. You cannot live alone, kamu tidak bisa hidup sendirian, kau butuh orang lain untuk menajamkan, untuk mengupgrade, bahkan untuk memperluas. Jadi satu pesan aja, jangan sendirian dong. Jangan sendirian dong. Jangan sendirian. Karena kalau misalnya kita udah kayak ngulik sendiri tapi tetap gak ketemu, siapa tahu yang kita butuhin itu ternyata ada di orang lain ya kan. Iya. Betul. Karena gini, ketika kita berjumpa dengan orang lain, sebenarnya Tuhan lagi ajarin sesuatu loh di situ. Namanya rendah hati. Kita bener-bener tolong dong aku. Itu butuh satu kerendahan hati loh. Untuk ngomong tolong dong aku gitu kan. Nah, disitulah kita bisa saling melayani. Nah, ini keunggulan juga di Komsel ya, komunitas. Kita saling melayani kebutuhan satu sama lain. Ada orang yang teman lagi sedih, kita hadir di situ. Teman yang lagi mungkin happy, kita bersuka cita juga buat mereka. Itu saling melayani ada di situ. Makanya komunitas itu akan jadi satu tempat pelatihan yang paling terbaik untuk kita mempraktekkan segala karakter, segala kapasitas yang kita punya. Makanya kalau kita nggak punya komunitas, kita nggak bisa praktek. Contoh ya, di waktu ibadah hari Minggu, 1 Korintus 13, kasih adalah sabar, gitu kan. Kita prakteknya kapan, gitu kan. Paling simple, paling enak, itu ketika ada di komunitas. Makanya buat saya komunitas sudah tempat terbaik untuk kita tuh melatih firman, melatih kebenaran, melatih karakter. Itu deh. Oke. Kofram ada kata-kata. Wah, kata-kata apa ya? Sebenarnya kalau bisa ditarik kesimpulan sore ini, saya juga sedang merindukan ya lahirnya satu komunitas yang lebih kuat, lebih sehat lagi. Dan hari ini kita sedang terbukti ya betapa gedung gereja itu nggak ada artinya, tanda kutip. Hari ini gedung gereja bisa dinolkan untuk orang-orang tuh nggak bisa hadir. Iya. Kita dulu berpikir itu masih zaman antikris itu, nanti orang-orang nggak boleh ke gereja. Ternyata hari ini ada satu kondisi yang bisa memaksa untuk orang-orang nggak bisa ke gereja. Iya. Nah, ketika kita nggak bisa ke gereja, sebenarnya akan lebih enak untuk kita tuh bukan lagi dalam skup yang besar, justru ada di komunitas yang kecil-kecil. Makanya hari ini teman-teman butuh namanya komunitas. Termasuk Teman-teman keluarga.
termasuk keluarga. Keluarga itu adalah komunitas yang paling terpercaya harusnya yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman generasi kita, ya kan? Kita hari ini mulai belajar, kita nggak bisa hidup sendirian, teman-teman nggak bisa hidup sendirian. Teman-teman butuh orang lain, ya. Hari ini kalau teman-teman melesat jauh, silahkan. Tapi kalau untuk lari maraton, berlarilah bersama-sama. Ada satu kisah gini, ada seorang ibu-ibu yang berkata ini, saya tadi baca satu berita sih, gara-gara COVID ini, ya kan, suaminya itu tergabung dalam komunitas sepeda. Dulunya sebelum COVID, dia ini nggak bisa bangun pagi. Tapi gara-gara ikut komunitas sepeda, suaminya ini bisa bangun jam 5 setiap hari. Ya kan? Hanya karena teman-teman sepedanya. Artinya ada ketika saat kita dalam satu komunitas, komunitas itu punya satu kekuatan untuk mengubah. Komunitas itu bisa punya satu kekuatan untuk mengupgrade kita. Jadi satu pesan terakhir, jangan takut untuk berkomunitas, jangan takut untuk hidup bersama-sama, jangan mau sendirian. Ya. Tuhan hari ini pun ada buat kalian, artinya kita nggak diciptakan untuk sendirian. So hari ini buka hidup kalian untuk kita berfellowship, berkomunitas. Ya. Oke, jangan hidup sendirian teman-teman. Mulai cari di kanan kiri teman-teman yang punya tujuan yang sama, yang punya komitmen juga, biar itu terjadi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Oke, sekian story kita kali ini. Buat teman-teman yang punya ide topik tentang mungkin apa sih yang teman-teman rindu buat kita bahas di sini, bisa komen di bawah atau bisa juga DM ke Instagram kami di @yut_shiloh. Jangan lupa subscribe dan tonton kami di episode story berikutnya. Sampai jumpa. God bless you. God bless.